Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Farera dan rekan saya Lailatul Makfiroh dari kelas 5A mata kuliah Testing and Implementation dengan dosen pengampu Bapak Firman Nur Hasan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai siklus hidup testing. Metodologi, software, dan testing. Suatu kumpulan tahap-tahap atau fase-fase atau tugas-tugas yang berurutan dan biasa juga disebut model siklus hidup. Seluruh aktivitas pengembangan software dibagi menjadi tahap-tahap atau fase-fase. Tiap tahap memiliki produk akhir sebagai tanda selesainya tahap tersebut. 4 tahapan dasar siklus hidup software yaitu yang pertama ada analisa, untuk menentukan visibilitas dan spesifikasi kebutuhan. Yang kedua ada desain, membuat spesifikasi umum dan detail desain sistem. Yang ketiga ada implementasi, coding, testing, debugging, dan installing. Dan yang keempat ada perawatan untuk penyempurnaan dan modifikasi. Ini adalah siklus hidup testing di masa lalu dan masa sekarang. Terlihat jelas perbedaannya. Jika di masa lalu, siklus hidupnya hanya desain, membuat, dan testing, maka di masa sekarang ada analisa, desain, implementasi, dan perawatan. Yang mana analisa untuk menentukan visibilitas dan spesifikasi kebutuhan, desain, membuat spesifikasi umum dan detail desain sistem, implementasi, coding, testing, debugging, dan installing, dan perawatan untuk penyempurnaan dan modifikasi. Testing di dalam siklus hidup software. Pada awalnya, testing merupakan salah satu subfase dari fase pengembangan setelah fase coding. Sudut pandang testing yang tepat adalah dengan menyediakan suatu siklus hidup testing secara lengkap yang menentukan suatu bagian dan menjadi satu kesatuan di dalam siklus hidup software secara keseluruhan. Jadi, untuk jawaban pada pertanyaan apa perbedaan siklus hidup testing di masa lalu dan masa sekarang adalah di masa lalu, testing dilakukan setelah tahap coding. Tetapi, sudut pandang testing sekarang merupakan suatu bagian dan menjadi satu kesatuan dalam siklus hidup software secara keseluruhan. Aktivitas testing secara umum, yang pertama ada perencanaan. Di situ ada rencana pendekatan umum, menentukan objektivitas testing, dan memperjelas secara umum. Lalu yang kedua, akuisisi. Ada desain tes, ada menerapkan tes. Dan yang ketiga, pengukuran. Ada eksekusi tes, cek terminasi, dan evaluasi hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lailatul Makfiroh. Terima kasih. 3 tingkatan testing secara umum. Yang pertama unit testing, yaitu testing penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual. Yang kedua, sistem testing, yaitu proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Yang ketiga, acceptance testing, yaitu testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Praktik unit testing secara umum. Tujuan untuk mengkonfirmasi bahwa modul telah dikode dengan benar. Pelaku biasanya programmer. Apa yang dites yaitu black box, white box, kondisi ekstrim, dan batasan-batasan. Kapan selesai? Biasanya saat programmer telah merasa puas dan tidak diketahui lagi kesalahan. Alat bantu tidak biasa digunakan dan data biasanya tidak didata. Praktik sistem testing secara umum. Tujuan untuk merakit modul menjadi suatu sistem yang bekerja dan menentukan kesiapan untuk melakukan acceptance test. Pelaku yaitu pemimpin tim atau grup tes. Apa yang dites? Kebutuhan dan fungsi sistem antarmuka sistem.
Kapan selesai? Biasanya bila mayoritas kebutuhan telah sesuai dan tidak ada kesalahan mayor yang ditemukan. Alat bantu, sistem pustaka dan pustaka test case, generator, komparator, dan simulator data testing. Data kesalahan yang ditemukan test case. Praktik acceptance testing secara umum. Tujuan untuk mengevaluasi kesiapan untuk digunakan. Pelaku, pengguna akhir atau agen. Apa yang dites? Fungsi mayor, dokumentasi, prosedur. Kapan selesai? Biasanya bila pengguna telah merasa puas atau tes berjalan dengan lancar atau sukses. Alat bantu dan data, komparator, formalitas dokumen. Ini merupakan contoh kasus testing software di kehidupan nyata, yaitu hasil pengujian software computerized adaptive testing. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.